Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Sofia Dwi Indriani dengan NIM 1262052122128. Di sini saya akan mempresentasikan hasil jawaban UTS saya dengan mata kuliah pembelajaran IPS, MI atau SD. Soal yang pertama, apa yang dimaksud dengan ilmu sosial atau IPS dan mengapa IPS penting dalam kurikulum sekolah dasar? Nah, IPS merupakan ilmu pengetahuan yang berkaitan dengan lingkungan sosial, cabang ilmu pengetahuan yang mempelajari tingkah laku manusia sebagai anggota masyarakat. IPS sangat penting karena dengan mempelajari IPS, siswa atau peserta didik mampu melihat dan menjelaskan fenomena yang ada di dalam masyarakat sekitarnya. Soal yang kedua, sebutkan dan jelaskan 4 komponen utama dalam pembelajaran IPS di tingkat MI atau SD. Nah, terdapat 4 komponen, yaitu yang pertama tujuan. Tujuan IPS yaitu membekali peserta didik dengan pengetahuan sosial yang berguna dalam kehidupan masyarakat. Yang kedua, membekali peserta didik dengan kemampuan pengetahuan dan keilmuan IPS yang harus dikembangkan dengan perkembangan kehidupan masyarakat, ilmu, dan teknologi. Yang ketiga, membekali peserta didik agar mampu memecahkan masalah sosial di masyarakat. Komponen yang kedua yaitu materi. Materi berisi tentang pengetahuan, nilai-nilai, dan keterampilan sebagai isi dari suatu mata pelajaran yang diarahkan untuk mencapai tujuan pembelajaran. Komponen yang ketiga yaitu strategi pembelajaran. Nah, strategi yaitu cara yang dipilih untuk menyampaikan materi pembelajaran. Dan yang terakhir atau yang keempat yaitu evaluasi. Evaluasi adalah penilaian dalam kegiatan pembelajaran sehingga guru akan mendapatkan data atau informasi tentang hasil pembelajaran. Soal yang ketiga, mengapa guru harus mengajarkan tentang budaya dan keanekaragaman sosial dalam pembelajaran IPS, MI atau SD? Nah, agar siswa mengenal budaya-budaya bangsa dan keanekaragaman sosial yang ada. Dengan adanya keberagaman sosial budaya yang disikapi dengan tepat akan membantu memperkuat rasa persaudaraan antar masyarakat. Tentunya hal itu berdampak besar pada persatuan dan kesatuan negara. Soal yang keempat yaitu bagaimana berita dan media sosial dapat mempengaruhi pandangan masyarakat tentang isu-isu sosial dan politik. Nah, yang pertama, dengan media sosial dan berita, masyarakat lebih mudah mendapatkan informasi terkait isu-isu sosial dan politik tersebut, sehingga masyarakat dapat mengetahui dan menilai kinerja pemerintah. Yang kedua, kampanye politik. Media sosial menjadi alat yang efektif dalam kampanye politik. Dengan menggunakan media sosial, dapat mempromosikan diri, menyebarkan pesan kampanye, dan lain-lain, sehingga politisi dapat mencapai audiens yang lebih luas dan mempengaruhi opini publik. Dan yang ketiga, pemantauan opini publik. Media sosial dapat digunakan untuk memantau opini publik dengan isu-isu politik. Yang nomor 5 itu praktekkan dan analisislah pembelajaran dalam kelas mulai dari pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Baik, saya akan mempraktekkan pembelajaran di dalam kelas dengan pendekatan, strategi, metode, dan teknik. Baik anak-anak, kita akan belajar tentang kerjasama. Apa sih yang dimaksud dengan kerjasama? Kerjasama adalah suatu pekerjaan yang dilakukan oleh 2 orang atau lebih untuk mencapai tujuan bersama. Nah, dan kerjasama ini bisa dilakukan di rumah, di sekolah, di lingkungan masyarakat. Nah, Ibu sekarang ingin membagi menjadi 3 kelompok. Satu kelompok nanti akan berisi 6 orang. Nah, per kelompok nanti mencari contoh kerjasama di rumah, di sekolah, sama di lingkungan masyarakat itu apa saja. Gitu. Bisa dipahami? Oke, good job. Ini
6 anak nanti ini mencari contoh kerjasama di rumah, ini mencari contoh kerjasama di sekolah, ini mencari contoh kerjasama di masyarakat. Setelah diskusi kalian selesai, nanti dipresentasikan maju ke depan per kelompok. Jadi nanti kerjasama di rumah itu apa saja, nanti dibaca per kelompok. Satu kelompok itu. Terus kerjasama di masyarakat, kelompok selanjutnya kerjasama di lingkungan sekolah gitu. Oke. Saya akan menganalisis dari praktek video saya tersebut. Yang pertama dulu pendekatan yang saya gunakan adalah pendekatan interaksi sosial. Pendekatan ini menekankan terbentuknya hubungan antar individu atau siswa yang satu dengan lainnya. Yang kedua, strategi pembelajaran yang digunakan yaitu strategi pembelajaran kooperatif. Jadi strategi pembelajaran yang menempatkan siswa dalam kelompok-kelompok kecil yang terdiri dari 5-6 orang. Nah, setiap kelompok akan mendapatkan tugas masing-masing untuk dikerjakan bersama. Selanjutnya adalah metode pembelajaran. Nah, metode pembelajaran yang saya gunakan tadi adalah metode pembelajaran diskusi. Jadi metode pembelajaran yang menghadapkan peserta didik pada satu permasalahan yang nantinya akan didiskusikan sama anggota kelompoknya. Nah, dan yang terakhir teknik yang saya gunakan adalah teknik pemberian tugas secara kelompok, karena tadi kan dibagi menjadi 6 kelompok. Jadi tekniknya pemberian tugas secara kelompok. Nah, pemberian tugas secara berkelompok nanti setelah itu hasilnya dipresentasikan di depan dan ditanggapi siswa dari kelompok lain atau guru yang bersangkutan. Terima kasih.